Perkenalkan, nama saya Nurjana Pualapu, NIM 20120219 dari kelas D. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman metode Mura dan juga menjelaskan cara kerja dari metode Mura dengan studi kasus pemilihan mahasiswa MBKM di kampus ITS Surabaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari metode Mura. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua topik, yaitu pengertian dan cara kerja. Yang pertama, pengertian. Metode Mura pertama kali diperkenalkan oleh Brouwers dan Zavasckas pada tahun 2006. Metode ini diterapkan untuk memecahkan berbagai jenis masalah dengan perhitungan matematika kompleks. Metode yang masih baru pada sistem pendukung keputusan ini memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Berikut adalah gambar bagan alir metode Mura. Yang kedua yaitu cara kerja. Di sini memuat rumus-rumus dari cara kerja metode Mura. Langkah yang pertama yaitu penentuan kriteria. Kriteria di sini terdapat dua, yaitu kriteria cost dan kriteria benefit. Kriteria cost adalah kriteria di mana pengambilan keputusan menginginkan nilai minimum di antara seluruh nilai alternatif. Sedangkan kriteria benefit adalah kriteria di mana pengambil keputusan menginginkan nilai maksimum di antara seluruh nilai alternatif. Yang kedua yaitu penerapan. Yang pertama, nilai kriteria. Memasukkan nilai kriteria yang terdapat dalam sebuah alternatif, yang kemudian nilai itu akan menjadi sebuah nilai keputusan untuk melakukan proses perhitungan selanjutnya. Yang kedua, mengubah ke matriks keputusan. Contoh dari matriks keputusan yaitu sebagai berikut. Langkah ketiga yaitu matriks normalisasi. Pada proses normalisasi digunakan untuk menyatukan dari setiap elemen matriks sehingga membuat nilai elemen pada matriks memiliki nilai yang sama. Normalisasi ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam proses perhitungan metode Mura. Untuk rumus normalisasi yaitu sebagai berikut. Xij sama dengan Xij per akar dari sigma J sama dengan 1 sampai M dari X kuadrat Ij. Untuk keterangan, Xij yaitu ukuran ke I dari alternatif untuk kriteria ke J. M merupakan total jumlah alternatif. Langkah selanjutnya yaitu matriks normalisasi terbobot. Dalam proses pengurangan nilai maksimak, dan minimaks, sebuah atribut lebih penting harus ditandai. Ini dapat dilakukan dengan mengalihkan nilai bobot yang sesuai atau koefisien signifikasi atribut bobot. Untuk rumusnya sebagai berikut, dan keterangan Wj merupakan bobot kriteria ke J. Langkah terakhir yaitu menentukan nilai ranking. Penentuan nilai YI memiliki dua macam nilai, yaitu nilai negatif dan positif. Hal ini bergantung pada nilai total maksimal, yaitu atribut yang bersifat menguntungkan dalam nilai matriks keputusan. Pilihan terakhir ditentukan dari nilai. Nilai alternatif terbaik dapat ditentukan dari nilai YI tertinggi, yaitu dalam hal perankingan ditentukan dari nilai yang paling tinggi, sedangkan nilai alternatif terburuk dinilai berdasarkan nilai yang terendah dari yang telah dilakukan. Dari nilai tersebut, kita dapat menentukan atau mengambil keputusan berdasarkan nilai yang telah dihitung dengan rumus metode Mura. Nilai ranking dalam pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan batasan masalah yang diteliti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan manual dari studi kasus perhitungan pemilihan mahasiswa MBKM ke ITS Surabaya dengan metode Mura atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ration Analysis. Yang pertama, saya memasukkan alternatif dan kriteria. Untuk alternatif terdapat 10 mahasiswa dengan kriteria yaitu IPK, AEK, kepemimpinan, prestasi, dan bahasa Inggris. Untuk kriteria IPK terdapat subkriteria, yaitu di mana IPK 0 sampai 1,00 angkanya 1. Untuk IPK 1,00 sampai 2,00 angkanya 2. Untuk IPK 2,00 sampai 3,00
angkanya 3, dan untuk IPK 3,00 sampai 4,00 angkanya 4. Untuk kriteria IPK bobotnya 30%, tipe benefit. Kriteria AEK bobotnya 25%, tipe benefit. Kepemimpinan bobotnya 25%, tipe benefit. Kriteria prestasi bobot 30%, tipe benefit. Dan yang terakhir bahasa Inggris bobotnya 15% dan tipe kriterianya benefit. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan normalisasi. Untuk normalisasi rumusnya yaitu nilai dari kriteria dibagi dengan akar dari jumlah seluruh nilai kriteria yang ada dipangkatkan 2. Maka menghasilkan nilai normalisasi sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai normalisasi bobot. Untuk rumusnya yaitu di sini kita menggunakan kondisi if, di mana jika kolom tipe sama dengan cos, jika bernilai benar, maka rumusnya itu -1 kali dengan nilai kriteria dikali bobot. Sedangkan jika bernilai salah atau false, maka rumusnya yaitu nilai normalisasi dikali dengan bobot. Selanjutnya kita akan menghitung hasil optimasi. Rumus dari hasil optimasi yaitu jumlah dari nilai normalisasi bobot per alternatif. Kemudian hasil perhitungan atau mahasiswa MBKM ke ITS Surabaya dengan nilai optimasi terbesar yaitu didapat dari nilai maksimal dari tabel hasil optimasi. Nah, di sini untuk hasil terbesar yaitu pada mahasiswa atas nama Oriana. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang rangkuman dari metode murah dan juga perhitungan manual untuk studi kasus mahasiswa MBKM ke ITS Surabaya. Sekian dan terima kasih.